Salam Horas, Bapak Ibu, selamat pagi, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan dari gereja kita HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi, Distrik 18, Jabar Tinggi. Dan firman Tuhan pada saat ini akan kami beritakan kepada kita sebagai kabar baik. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian, menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita menyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sapaan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020. Firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita HKBP diambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang menjadi tugas atau amanat agung yang diberikan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga adalah dia memerintahkan semua murid-muridnya dan semua orang-orang yang percaya untuk memberitakan Injil kepada segala penjuru dunia, kepada segala makhluk, dan kemudian mengabarkan kabar baik. Lalu barang siapa yang percaya, hendaklah diberikan dirinya untuk dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Saudara-saudara, inilah yang menjadi tugas dan amanat agung yang diberikan Yesus kepada kita. Dan bahkan sampai dengan saat ini, firman Tuhan dan tugas mulia amanat agung itu betul-betul harus dilaksanakan oleh setiap para orang yang percaya. Karena tugas untuk mengabarkan firman Tuhan bukan hanya terletak pada para gembala-gembala, para pendeta, para penatua, atau para orang-orang yang bekerja di dalam gereja, tetapi tugas untuk memberitakan Injil juga disematkan kepada seluruh jemaat, kepada seluruh para orang yang beriman, memberitakan Injil dengan karya, dengan perkataan, dengan iman, dan juga dengan bantuan daripada Roh Kudus, agar firman Tuhan itu semakin diberitakan, kabar sukacita itu semakin disematkan kepada seluruh orang, dan agar banyak orang yang bertambah untuk mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah anak Allah, karena dalam Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada
keselamatan yang lain di luar daripada Yesus. Nah, firman Tuhan pada saat ini dari Rom pasal 15 ayat yang ke-17. Di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus dengan tegas mengatakan bahwa tugasnya sebagai apostel, sebagai orang yang dipanggil oleh Kristus, ia adalah memberitakan kabar sukacita. Tetapi yang unik yang harus kita lihat dari Paulus adalah dia bukan memberitakan firman Tuhan atau kabar sukacita ini kepada orang-orang yang sudah percaya, melainkan kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal siapa itu Kristus. Sehingga Paulus pergi ke daerah-daerah itu, Paulus pergi untuk bertatapan dengan orang-orang di situ, dan walaupun Paulus tidak bisa bertatapan, paling tidak dia tetap memberitakan kabar keselamatan, kabar Injil itu melalui surat. Salah satunya adalah ke kota Roma, di mana Paulus belum pernah sekalipun mengunjungi kota Roma, tetapi firman Tuhan itu sampai kepada kota Roma. Karena apa? Karena melalui surat yang dia tuliskan. Saudara-saudara, itu sebabnya dia mengatakan bahwa tugas sebagai orang Kristen salah satunya yang paling penting adalah mengabarkan kabar baik. Karena mengabarkan kabar sukacita dengan harapan bahwa semakin banyak orang yang mengenal Kristus, semakin banyak orang yang mempercayai Kristus, semakin banyak orang yang berbondong-bondong dan bertekuk lutut di dalam Kristus. Itu sebabnya ada 3 metode yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mengabarkan firman Tuhan, dan inilah yang menjadi bentuk keberhasilannya. Yang pertama, dia mengabarkan firman Tuhan yaitu melalui perkataan dan perbuatan. Dan yang kedua, dia memberitakan firman Tuhan itu dengan mengandalkan kuasa-kuasa tanda-tanda mujizat yang dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dia mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam setiap pemberitaan firman-Nya, sehingga dia tahu bahwa memang dengan memberitakan firman Tuhan tidak ada satupun yang bisa diandalkan menjadi sebuah kekuatan di dalam dunia ini. Tetapi dia percaya bahwa melalui pemberitaannya kepada seluruh makhluk, kepada seluruh orang, kepada segenap yang tidak mengenal Kristus, dia percaya bahwa setiap apapun yang dia lakukan, semuanya itu Tuhan yang bekerja. Dia hanya sebagai hamba, dia hanya sebagai saluran, dia hanya sebagai perantara. Itu sebabnya ketiga metode ini yang penting yang dia katakan adalah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berbuat, karena perkataan dan perbuatan harus seimbang. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus mencontohkan hidupnya yang betul-betul dia perbuat dan dia berikan seutuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Sampai dia di penjara, sampai dia mati pun, perbuatannya dan perkataannya menandakan bahwa dia adalah benar-benar Rasul Kristus. Dia adalah seorang orang yang percaya kepada Kristus, dan sampai dengan akhir hayat hidupnya dia percaya pasti kabar baik dan sukacita firman Tuhan itu sampai kepada orang-orang yang belum percaya. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam keunggulan atau dari metode yang diberitakan oleh Paulus adalah dia mengandalkan kuasa daripada dan tanda-tanda mukjizat dari firman Tuhan. Itu sebabnya ada banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi pada saat Paulus memberitakan firman Tuhan. Karena Yesus berjanji dia akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi dia. Karena Yesus berjanji bahwa dia akan selalu menemani dan ia akan selalu menyertai setiap orang yang beriman. Dan yang ketiga, saudara-saudara, pastinya apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, semuanya itu adalah di dalam naungan daripada kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu mari kita, saudara-saudara, semuanya kita terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan, kita terpanggil untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mari kita semuanya memberikan firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kebenaran walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hambatan, walaupun banyak yang mengejek. Tetapi percayalah, ketika firman Tuhan itu kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan berdoalah, firman Tuhan itu akan berhasil dan sebanyak orang yang akan semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah Tuhan,
firman-Mu pada pagi hari ini kami lakukan dan menjadi kekuatan penopang dalam hidup kami, dan kami bersyukur segala apa yang telah kami lewati di dalam malam yang penuh dengan kekelaman. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai dan Tuhan yang memberkati, dan terima kasih segala aktivitas kami hari ini. Biarlah segalanya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkati, jauhkan kami dari mara bahaya, dan sertai kami Tuhan agar menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdua mengucap syukur. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai itu tutu suatu lupa kita lau subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriata HKBP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng akaulau ta saya didongani Tuhan di bata mahita. Salam, Tuhan memberkati.